Saya masih bersama beliaunya, yaitu Bapak Taufikur Rohman. Ya. Ternyata di belakang sebelah baratnya, Pak, ini sebelah makam beliaunya Mbah Kanjeng Sunan Kalijogo yang ada di Senori ini ada beberapa makam yang masih tersembunyi gitu. Bisa diceritakan, Pak? Salah satunya ini makam siapa, Pak? Ini Raden Abdurrahman Jatikusumo. Itu siapa, Pak? Ada yang versi mengatakan beliau adalah menjumlati senopati. Entah senopati Kerajaan Demak atau senopati Pajangnya, kita nggak tahu. Masih nggak tahu, Pak, ya. Dan ini masih bernisan batu yang asli, Pak, ya? Batu asli. Berarti ini baru, Pak? Baru ini baru. Nah, pemirsa, ini adalah nisan yang masih asli. Nisan batunya. Nama beliau tadi siapa, Pak? Abdurrahman Jatikusumo. Abdurrahman Jatikusumo. Kalau ini memang sudah diperbaharui oleh masyarakat yang ada di sini, yang bentuk nisan aslinya masih terbuat dari batu. Dan ini kayaknya batu biasa, bukan batu gilang. Seperti itu. Dan banyak sekali itu di belakang itu makam sana. Yang Supo. Ya, monggo, Pak. Mungkin kita bisa ke sana gitu. Nah, ini sebentar, Pak. Nah, ini yang Empu Supo. Ini saudara ipar, adik ipar. Iya, adik ipar. Mas Hasan mungkin bisa agak ke sana. Mas Anwar. Ini saya masih bersama Bapak Taufikur Rohman dan Mas Anwar dari KSU. Jadi di sini ini yang kayu ini apa yang itu, Pak? Yang ini. Itu yang batu ini, pemirsa. Ini diyakini di sini adalah makamnya Eyang Supo. Empu Supo. Eyang Empu Supo. Iya. Siapa Eyang Empu Supo? Eyang Empu Supo adalah adik ipar dari beliaunya Mbah Kanjeng Sunan Kalijogo. Beliau adalah suami dari adiknya yang bernama Rosowulan. Dan Eyang Supo ini adalah yang membuat pusaka dari beliaunya Mbah Kanjeng Sunan Kalijogo yang bernama Pusaka Sengkelat, seperti itu. Juga Kiai Carub. Kiai Carub. Carubuk, betul sekali. Saya masih ingat kata-kata dari Mbah Malawir. Jadi Mbah Kanjeng Sunan Kalijogo itu ada juga petilasan sebuah pasenggerahan atau padepokan tempat pembuatan pusaka. Dan alhamdulillah, Bapak, sebuah tetesan besi yang dibuat Eyang Supo membuat pusaka, saya ada. Saya pernah mengambil dari tanah Padang, ya Mas, ya, Mas Anwar, yaitu sebuah padang ilalang, dan di situ banyak sekali dari bekas beliau pembuatan pusaka itu tercecer besi-besi bekas beliaunya gitu. Dan bahkan di sini juga ada, Kak. Itu ada ya, Pak, ya? Jauh sana, Kak. Mas, itu di Kedung, ibaratnya waduk gitu. Waduk seperti itu di ya, sungai. Pak? Oh gitu. Selain ini, Pak, ya, kita ada ke belakang lagi. Ini Mas Anwar, ayo Mas, kita ikut ke sini. Mas Faik mungkin bisa dari sini, Mas Faik. Mas Anwar sama Mas Hasan. Nah, ini istri beliau. Ini istri dari Mbah Kanjeng Sunan Kalijogo. Iya. Ibu Dewi Siti Amiroh. Ibu Dewi Siti Amiroh yang kita kenal. Beliau Ibu Dewi Siti Amiroh, ada yang mengatakan dia juga mempunyai nama Dewi Syarifah, Dewi Sobiah. Juga mempunyai nama Dewi Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Ibu Dewi Siti Amiroh. Bapak, mungkin kita bisa sambil berdiri. Iya. Dari cerita sampai dikasih nama apa tadi, Mas? Ploso gitu ya? Iya, Ploso. Ini kampung desa apa Pedukan Ploso, Pak? Namanya makam yang ada di sini. Dulu memang Plosonya, memang kata-kata Ploso itu kan bukan Ploso, hanya Ploso doang, bukan. Ploso 9. Ploso 9. Nah, dulu memang jumlahnya 9. Itulah yang ingin saya tanyakan, Pak. Dari jumlah pohon Ploso itu adalah 9, ternyata tinggal 8. Iya. Dulu memang, maaf loh, Pak, ya. Sini Ploso, dekat sini juga Ploso. Nah, sini juga Ploso 1 ini. Ya. Memang yang sini 1, sini 1, situ 1, 9. Oh gitu ya, Pak. Ya. Jadi dulu memang jumlahnya 9. Ketika Gus Dur ke sini itu masih utuh 9. Gitu ya, Pak. Ya. Masih utuh 9. Waktu yang 8 itu nggak ada, memang mati atau tumbang atau di... Artinya matinya gini, Pak.
ketika waktu itu maaf loh ya, kan dulu itu banyak masyarakat yang enggan untuk dimakamkan di sini. Masalahnya apa? Kalau boleh dikatakan, corone istilah orang Jawa mengatakan ngiwo. Nah, pertama ngiwo juga, kedua tanahnya yang ada di sini itu istilah boleh dikatakan tanah gembeng. Setiap kali banyak air gitu. Oh gitu Pak. Iya, boleh dikatakan mengeluarkan air gitu. Nah, akhirnya banyak masyarakat yang enggan dimakamkan di sini, tapi setelah Gus Dur menyatakan di sini ada beliau, bahwasanya ini makam beliau, barulah orang berbondong-bondong ingin dimakamkan di sini dan nggak peduli ini ada akarnya, akar apapun kan akar nggak, yang namanya peloso itu kan akarnya juga besar nggak, akhirnya akarnya terkikis. Yang jomplang tuh Kak. Ya matinya dari situ Kak. Oh gitu, tumbang dengan sendirinya. Tumbang dengan sendirinya sama seperti yang ini. Oh nggak. Dimakan usia keropos kan akhirnya masih tumbuh lagi itu. Itu juga itu baru awal tahun 2022 Kak. Tumbangnya ini. Berarti 2 tahun ya? Iya. Ini yang belakang ini. Di belakangnya yang makanya kan kalau boleh dihitung memang masih ini masih ada satu ini kan sebenarnya udah lepas tuh akarnya, tapi masih hidup. Masih hidup ya Pak. Iya. Subhanallah, keajaiban Allah itu. Nah, kekuasaan Allah semuanya gitu. Ya Allah. Nah pemirsa, alhamdulillah ternyata selain dari cerita atau makam beliau Mbah Kanjeng Sunan Kalijogo, ada juga makamnya siapa tadi Bapak? Raden Abdurrahman Jatikusumo. Raden Abdurrahman Jatikusumo selaku katanya Senopati. Senopati ya, gitu Pak ya. Ada Syekh Ahmad Badawi Al-Habsyi, beliau dari Solo juga. Dari Solo. Ada yang Supo, yang Ibu Dewi Sita Amiroh. Beliau adalah istri dari beliaunya Mbah Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan ada cerita pemirsa di sini yaitu beberapa pohon yang namanya pohon Ploso. Dikala itu adalah jumlahnya 9. Ya, dan ternyata ada yang tumbang 1 dengan sendirinya menjadi 8 tumbang lagi. Tapi masih hidup. Masih hidup. Dari situlah sampai tempat ini dinyatakan sebagai Kampung Ploso. Makam Ploso gitu ya Pak ya. Iya, Makam Ploso. Ploso Songo gitu. Makanya kata sandi dari Gus Dur yang diamanahkan beliau, carilah saya di Senori. Di Tuban di Senori. Di situ ada makam tua, ada pohonnya Ploso Songo. Ketika waktu itu Gus Dur ditemui kali beliau di Papa Kaliswanten. Bapak mungkin saya putus lagi. Apakah dulu sebelum jadi seperti ini, makam di sini ini sebuah apa gitu, gundukan atau apa gitu Pak? Ya jelas makam di sini itu dulu gini loh Kak. Kalau boleh diceritakan di sini banyak tumbuh ibaratnya ilalang. Ada kalau yang dekat beliau dulu itu ada pohon apa? Istilahnya apa, randu? Bukan. Enggak, apa? Pandan. Nah, di situ memang kalau istilah untuk tanda beliau itu batu sebesar gini kalau nggak salah. Masih ingat saya kayak batu biasa, batu besar. Tapi kalau digali mungkin dalam. Iya. Itu aja digali itu segini kok. Oh gitu ya Pak. Pernah dilepas, artinya waktu mau itu kan dari asalnya apa sebelum di keramik itu kan inginnya dinaikkan kan gitu, pernah digali segini dalamnya. Dan maaf, untuk batu nisannya itu batu nisan biasa seperti makam-makam biasa apa sudah berlingga nyoni Pak? Nggak ada lingganya, nggak ada apanya, hanya batu halus. Oh gitu. Hanya batu halus. Memang di situ dulu ada seperti di tempat itu memang halus, terkenal pokoknya halus, nggak ada tumbuhan apapun sebatas itu. Mungkin rumput-rumput hanya di sampingnya waktu itu. Dan bahkan untuk di pinggirnya ini kayak pandan, pandan lingkar, pandan tua-tua sama seperti yang ada di sini dulu. Oke Bapak Taufikur Rahman, terima kasih Sembah Nuwun sudah memberikan penjelasan kepada saya tentang semuanya yang ada di sini. Sekali lagi semoga aja bermanfaat. Mungkin suatu saat bisa melengkapi, artinya kita hanya dalam arti untuk hari ini kan panjenengan juga terbatas waktunya. Saya juga nggak bisa menceritakan yang jauh yang lebih jauh lagi. Masalahnya saya juga memerlukan izin untuk menceritakan apapun. Saya di sini tadi kan saya nggak ada izin, artinya saya belum sempat sowan ke dalam, hanya dari pagi saja mawon pulau sowan. Dan untuk
suatu saat kalau memang nanti dia mengizinkan, saya juga akan menceritakan yang saya ketahui. Artinya yang memang bukan dari manusia. Bapak. Saya memahami, saya sangat memahami. Terima kasih sekali lagi, dan saya akan melanjutkan perjalanan untuk safari religi saya kali ini. Kali ini kita kemana, Mas Anwar? Kita kita ke Mbah Ganyong ya. Kita ke Mbah Ganyong, baru itu kita ke Mbah Jabar, baru insya Allah kita akan mengulik sejarah peninggalan bekas Masjid Bejagung Kidul bisa pindah ke Bejagung. Gitu. Pemirsa, terima kasih.